disiarkan langsung dari Bengkulu ke Pahiyang Bermani Ilir. Inilah 97,2 FM Bintang Muara Radio. Segera dengan acara berikutnya. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Hikmah, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi dan 97,2 FM Bintang Muara Radio, Radio Bermani Ilir Kepahiyang. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Firdaus dapat menjumpai Anda di acara Senada dan Hikmah, Senandung Nada dan Konsultasi Agama. Kali ini kita hadir tidak bersama Ustadz Mudir karena Ustadz Mudir sedang mengalami sakit. Kami mohon doanya untuk sahabat inspirasi agar Ustadz Munir bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pernah menjanjikan pada saat itu kita akan menghadirkan pengganti, sempat kita liburkan Ustadz Munir ya pada saat itu. Karena kita akan bersama Bang Munafri dengan pembahasan khusus pada saat itu. Cuman karena tertunda, ada kendala sedikit di broadcast radio, yakni broadcast radio sedang saya broadcast radio mengalami off siaran, sehingga siaran broadcast radio sempat terhenti beberapa minggu pada saat itu. Dan alhamdulillah kini broadcast radio sudah kembali mengudara menemani sahabat inspirasi. Sahabat inspirasi, kalian wajib mendengarkan tema ini di malam hari ini, karena malam ini adalah malam spesial. Kenapa kami bilang malam spesial? Karena malam ini kita akan mengenal sama-sama dari penganut ajaran, salah satu ajaran yang luar biasa ramainya dan sempat menghebohkan jagat para NU dan para komunitas agama manapun. Dan juga dengan beraninya, tegas, mereka sangat tegas mengatakan semua kaum itu kafir. Kenapa bisa seperti itu? Malam ini kita akan mengenal dari penganut ajaran tersebut. Dari, kalau bisa kita bilang adalah beliau adalah mantan penganut ajaran tersebut. Tapi apa yang membuat beliau keluar dari ajaran tersebut? Malam ini kita akan mempertanyakannya. Dan bagi Anda yang menanti salam gerakan, mohon maaf, salam gerakan kita tunda dulu karena saat ini saat sangat penting untuk membenarkan kembali bagaimana pemahaman umat agar tidak salah menyimpang agama. Baik, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Ustaz Munafri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Seperti janji kita kemarin ya, kita sebaliknya. Alhamdulillah kabar saya juga sehat gitu ya. Oke. Seperti janji kita pada saat itu, kita akan mengenal apa itu Wahabi, atau yang lebih dikenal atau menutup dari ajaran mereka penganut salaf. Seperti apa sebenarnya? Nah, kita akan mengenal dari orang yang pernah mengikuti pemahaman tersebut. Dan nanti juga sahabat inspirasi boleh bertanya di 0858
5504 8852. Bagi sahabat inspirasi yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui via TikTok, kami tunggu karena kami buka semua akses layanan untuk Anda saat ini. Baik, pertama sekali Bang Munafri akan menceritakan, mungkin sebelum beliau menceritakan tentang riwayat kenapa beliau memeluk ajaran tersebut pada saat itu atau meyakini paham tersebut, alangkah lebih baiknya dijelaskan dulu apa itu pengertian dari Wahabi. Kepada Bang Munafri, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Breakers dan mungkin radio-radio lainnya yang mungkin bergabung ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini. Dan sebelumnya saya ingatkan, perbanyaklah bersalawat kepada Rasul khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat, kan sesuai dengan anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau, para keturunannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik itu dalam segala hal, terlebih lagi dalam masalah agama, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jadi sesuai dengan apa yang pernah saya bicarakan itu, saya akan sedikit mengupas sesuai dengan keilmuan saya, tentunya dari kemampuan saya, dan sesuai dengan fakta yang pernah saya pelajari tentang apa itu Wahabi sebenarnya. Kenapa dikatakan sebagai Wahabi? Sebenarnya pertama, teman-teman atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di kalangan tersebut sebenarnya tidak ingin dikatakan sebagai Wahabi. Kenapa? Pertama, karena mereka meyakini bahwasanya mereka adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka mengikuti Nabi Muhammad sepenuhnya. Jadi tidak ingin ikut ulama manapun. Gitu. Itu. Jadi kalau mau dikatakan dibilang, lebih katakan saja Muhammadi. Nah, jadi bukan Wahabi, tapi Muhammadi. Karena kan kata-kata Wahabi itu nisbah sebenarnya kepada seseorang. Misalnya ada orang yang mengikuti Bang Daus misalnya, contoh misalnya, nanti akan ada itu julukan begini, Dausi, ya kan? Jadi pengikutnya Daus, begitu kan? Nah ini juga sama. Ya. Jadi sebenarnya julukan ini berasal dari tentunya ulama-ulama yang melihat bahwasanya sebenarnya saudara-saudara kita ini mengikut kepada Syekh Abdul Wahab. Mengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah bisa dibilang beliau juga termasuk dari salah satu cikal bakal munculnya Wahabi. Kenapa saya katakan salah satu? Karena ada yang lain juga, yaitu Ibnu Taimiyah, ya kan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga sebagai orang-orang Wahabi juga termasuk. Beliau sangat keras gitu. Dalam masalah fanatisme kalau bicara masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu, beliau itu saya bilang paling jagonya sudah bicara masalah seperti itu. Bicara masalah bid'ah, bahkan bicara masalah akidah, beliau juga keras itu. Begitu. Beliau paling tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana, Allah itu begini. Beliau tidak setuju kalau ada orang yang menentang pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Itu Ibnu Taimiyah. Jadi bukan hanya Abdul Wahab saja, namun memang lebih kebanyakannya ini mengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah merupakan tokoh yang sangat bersejarah dalam sejarah Wahabi, karena
di sini ada dua versi. Versi pertama adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini versi dari mereka, berdakwah yang menyebarkan ajaran Islam, ajaran tauhid. Sedangkan di versi lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seseorang yang mendakwakan salah satu ajarannya terjadi pertumpahan darah dan sebagainya yang pernah saya buka sejarah-sejarahnya. Kata-kata Wahabi ini adalah nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, seperti itu. Mengenai perjalanan saya, perjalanan Wahabi sendiri, sebenarnya awal saya pertama mulai mengikuti ajaran ini adalah saya sebenarnya mendengarkan salah satu stasiun siaran TV yang memang itu merupakan siaran mereka, ya kan? Saya tidak usah sebut lagi, mungkin karena bukan cuma satu ya, tapi 1, 2, 3 gitu siaran itu yang menyiarkan gitu. Akhirnya dan saya mengikuti kajian di situ selama berapa tahun ya, mulai 2013 sampai 2021 waktu itu mengikuti kajian. Jadi saya belajar hanya lewat online. Gitu. Banyak yang saya pelajari tentunya. Di antaranya yang dipelajari adalah tidak bolehnya kita bermadhab kepada salah satu imam. Kan ada namanya Syafi'i dan mayoritas mengikuti kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Kalau mereka tidak boleh kita bermadhab seperti itu, karena kalau kita melakukan seperti itu berarti kita apa ya, tidak mengikut kepada Rasulullah SAW. Kalau mau bermadhablah dengan madhabnya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang paling bagus menurut mereka. Jadi tidak ada istilah itu pengikut mazhab Hambali, pengikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tidak ada istilah seperti itu bagi mereka. Yang jelas kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i benar sesuai dengan hadis diterima, kalau tidak maka tidak diterima. Dan itu mereka membawakan dalil perkataan Imam Asy-Syafi'i, kalau kalian menemukan pendapat yang bertentangan dengan hadis yang bertentangan dengan pendapatku, maka ambillah hadis tersebut. Walhal juga kalau mau dibilang mereka lebih banyak mengikut kepada mazhab Hambali, meskipun mereka mengatakan mereka bukan dari mazhab al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Mereka tidak bermazhab, gitu. Hanya bermazhab kepada Rasulullah. Tapi nyata-nyatanya pun mereka lebih banyak mengikut kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Sebenarnya tidak salah sih, cuman yang salahnya ketika dia mempermasalahkan orang yang bermazhab, itu saja. Kemudian di sana kalau kitab-kitab yang dipelajari, yang paling banyak dipelajari itu adalah kitab syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibuat oleh kalau tidak salah itu yang membuat adalah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Beliau ini adalah merupakan salah satu tokoh yang sangat keras sekali menentang permasalahan bid'ah. Bahkan yang paling keras membahas masalah bid'ah. Seperti membahas tentang kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan di negeri ini, yaitu sering pergi ke kuburan-kuburan, berziarah. Menurut beliau itu adalah sebuah kemusyrikan dan perbuatan syirik, bahkan merupakan penyembahan kepada kuburan. Gitu. Ya, walhal itu kan itu juga bukan penyembahan kuburan sebenarnya. Justru kaum muslimin dan muslimat di sana mendoakan orang-orang yang ada di kuburan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kitab-kitab yang dipelajari itu yang lain ada kitab Tauhid, yaitu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah saya katakan tadi. Yang mempelajari juga kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga membawakan kitab-kitab yang sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandangnya berbau tasawuf. Kenapa saya katakan berbau tasawuf? Karena
di situ mengajarkan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, untuk bagaimana kita eh, mencintai Allah Subhanahu wa taala, beramal semata-mata karena Allah. Itu kan tasawuf gitu. Jadi di sisi lain mereka menentang ajaran tasawuf itu sendiri, tapi di sisi lain lagi mereka mempelajarinya. Padahal sebenarnya memang tasawuf tidak salah. Ya, karena orang salah paham memahami tentang tasawuf. Tasawuf itu dipahaminya, oh harus bisa berkeromat, harus bisa jalan di atas air yang aneh-aneh. Tidak seperti itu kok. Tasawuf itu mengajarkan kita untuk berkasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mereka sering pelajari juga kan, seperti kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu kitab Al-Fawaid atau kitab Madajirus Shalikin ya. Gitu. Jadi banyak kitab-kitab yang mereka pelajari. Mereka juga mempelajari kitab akhlak seperti kitab Riyadhus Shalihin. Di situ kan diajarkan bagaimana kita hablu minanasnya kita dengan manusia kan. Hubungan kita dengan manusia selain hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adapun kelompok mereka ini terbagi. Ada yang ekstrim, ada yang sedikit lembut, ada yang memang masih bilang toleransinya masih kuat. Kenapa saya berani membagi? Ini bukan mereka yang membagi. Saya yang berani membagi berdasarkan fakta yang saya pelajari. Karena melihat dari keadaan. Jadi ada juga memang yang ekstrim langsung mengkafirkan. Ya. Pokoknya di dalam ceramahnya itu ada orang yang tawasulan misalnya kan. Tawasulan. Membacakan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Itu sudah bukan lagi bid'ah. Tapi syirik. Nah itu. Tapi ada yang masih membid'ahkan. Gitu. Jadi terbagi. Tidak mesti semuanya mensyirikkan. Mungkin juga kembali kepada oknum masing-masing juga dan karakter masing-masing orang. Gitu. Ada memang yang paling keras. Gitu, yang menghujat. Bahkan di antara mereka pun ada yang dikenal dengan Salafi ini. Wah, yang paling keras lagi tuh. Dia bahkan menghujat TV gitu. Jadi teman-teman Wahabi yang lain yang berdakwah melalui siaran TV itu pun juga dihujatnya, dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Nah itu, jadi mereka ini juga terbagi-bagi gitu. Terbagi-bagi. Nah, saya mempelajari itu sampai satu ketika saya mengikuti satu pengajian yang memang saya terhubung langsung di sana. Itu pengajian melalui konferensi telepon waktu itu. Konferensi telepon di mana waktu itu 2021 kalau salah, kalau bukan 2022. Saya mengikuti kajian mereka. Bahkan di dalam kajian mereka itu banyak pelajaran-pelajaran seperti bahasa Arab, pelajaran hadis, ya, pelajaran fikih kan, banyak di sana. Dan naasnya ketika belajar di sana banyak pertentangan dan permasalahan yang didapatkan oleh teman-teman yang masuk untuk belajar. Di antaranya mereka dilarang untuk terlalu banyak berbaur dengan orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Dilarang berbaur. Kenapa? Dia menggunakan ayat Al-Quran yang di situ berbunyi jika dirimu condong kepada orang-orang zalim maka mereka akan menyeretmu ke neraka. Artinya akan menjadi sebab dirimu terseret dan terjatuh kepada neraka. Fatamassakumun nar. Ya. Gitu. Jadi seperti itulah ya ke pengalaman-pengalaman. Adapun saya keluar dari kelompok itu karena sebab guru saya yang mengeluarkan saya karena beliau mendengar informasi waktu itu saya masuk dalam kelompok itu dan saya disuruh untuk keluar dari kelompok tersebut. Akhirnya saya putuskan untuk keluar. Dan sebenarnya ketika saya berada di kelompok tersebut, keyakinan saya pun sempat tercampur aduk. Namun waktu itu saya masih mencari-cari gimana sih caranya, mana sih yang benar sebenarnya, ya kan? Dan saya selalu beristikharah dan minta kepada Allah petunjuk, sehingga Allah memberikan saya petunjuk
saya memilih untuk menggali lebih dalam lagi tentang agama ini, bagaimana kan, menggali tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, apakah benar itu musyrik atau gimana. Tempat pertanyaan itu terngiang dalam hati saya, sehingga saya menggali terus, sampai akhirnya saya mendapatkan jawaban-jawabannya. Artinya, eh, apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu, itu juga berdasarkan dari apa yang sudah dilakukan oleh para ulama. Artinya, semuanya berdasarkan keilmuan dari Islam. Gitu. Contoh misalnya, ada istilahnya kan kalau kita kenal dengan istilah famali. Kan? Dan itu dikenal di negeri kita. Istilah famali itu tercantum dalam kitab hikmah yang disebut dengan kitab hikmah. Dan itu dibahas oleh para ulama-ulama hikmah. Jadi semuanya itu berdasarkan ilmu. Jadi tidak semua yang dikatakan oleh sebagian saudara-saudara kita bahwasanya orang tua kita melakukan kemusyrikan dengan ziarah kubur dan sebagainya itu musyrik, tidak mesti seperti itu. Kemudian masalah mengkafirkan pun itulah, artinya kalau masalah orang di luar Islam ya sudah lah, yang muslim saja sudah dikafirkan gitu. Jangankan orang di luar Islam, yang agama Islam saja mereka sudah kafirkan. Cuman menurut mereka kafir, tapi karena mereka tidak tahu maka belum dikatakan kafir. Tapi kalau sudah disampaikan kepada mereka ini bid'ah, ini syirik, kemudian mereka tidak mau mendengar, maka itu bisa jatuh kafir. Itu. Jadi seperti itulah ya. Jadi pemahaman mereka ini begitu. Jadi ada yang ekstrim, ada yang agak lembut, ada yang memang masih bertoleransi. Tergantung bagaimana pemahaman masing-masing yang menerima ajaran tersebut. Adapun saya, alhamdulillah, saya sekarang lebih memilih untuk mempelajari amalan-amalan yang ada di Az-Zawjah, di Sunnah wal Jamaah, mempelajari amalan-amalan yang memang sudah diamalkan oleh para ulama kita sejak dahulu. Seperti itu. Tentunya ini juga yang paling heboh ketika membahas tentang masalah alat musik yang diharamkan oleh saudara-saudara kita. Kebetulan saya juga seorang pemusik. Dulu saya sempat mikir, wah, jadi musik itu haram ya. Tapi memang saya itu berpikir, tapi tidak berhenti sampai di situ. Saya berusaha untuk menggali. Akhirnya saya menemukan salah satu referensi, yaitu buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menjelaskan tentang hukum musik. Bahwasanya hukum musik itu haram apabila dia memang mengajak kepada yang haram. Gitu. Jadi bukan musiknya yang mengharamkan, tapi perbuatan dari orang-orang yang memainkan musik itu sendiri. Manakala orang memainkan musik itu dengan irama-irama yang memang membawa manusia kepada yang diharamkan oleh Allah, maka musik itu akan menjadi haram. Tapi ketika musik itu dibawa kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, mengajak kepada kebaikan, menyampaikan pesan-pesan agama di dalamnya, maka insya Allah musik itu akan menjadi sesuatu yang diridhoi dan akan menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan. Jadi seperti itu sebenarnya, tidak mesti yang haram-haram. Sama dengan pisau ya. Para ulama menyebutkan musik itu seperti pisau. Pisau itu kan kalau mau kita pikir tajam kan. Tidak boleh kita pegang-pegang pisau. Tapi karena pisau itu menjadi kebutuhan, orang yang biasa memasak pun bisa dipakai untuk pisau itu untuk memasak, mengiris bawang dan sebagainya. Nah, seperti itulah juga alat musik. Jadi pisau itu akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan apabila memang dihadapkan kepada sesuatu yang sangat penting. Tapi ketika pisau itu dipakai untuk menyakiti orang lain, membunuh dan sebagainya, maka itu menjadi haram untuk dipegang, untuk dilakukan. Maka begitu pula dengan alat musik. Jadi makanya penting sekali untuk kita lebih banyak mempelajari agama ini lebih dalam lagi. Belajar tentang agama. Dan yang paling saya resahkan adalah pemahaman kita, ya, khususnya bagi para disabilitasnya yang ada, disabilitas netra juga, ya,
itu yang dikhawatirkan akan terpengaruh kepada pemahaman tersebut. Maka perbanyaklah untuk mempelajari agama Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman yang benar. Itu mungkin sedikit yang bisa sampaikan. Mungkin kalau mau perdalam silakan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada penyiar. Falyatafadhal mashkura. Silakan Bang Dam. Baik. Oke. Baik, sahabat inspirasi. Demikian pemaparan dari Bang Munafri tentang apa itu Wahabi dan penjelasannya. Nah, mungkin sahabat inspirasi bertanya-tanya nih, kenapa tiba-tiba Bang Munafri mengalih mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah dan meninggalkan paham tersebut? Apakah paham tersebut sudah mulai menyimpang dari norma-norma agama? Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan agar pendengar kita juga yang mendengarkan saat ini, bahkan yang bertanya ini, bisa lebih mengerti apa yang penyebab Bang Munafri sendiri pindah haluan gitu. Silakan Bang Munafri. Baik. Kenapa saya memilih untuk keluar dari pendidikan tersebut? Karena saya menyaksikan di dalamnya yang terjadi adalah tahdir mentahdir gitu antar sesama umat Islam. Saya kasih contoh misalnya di kalangan mereka yang paling saya kurang enaknya itu ketika menyinggung dan mempermasalahkan dai-dai yang lain, menyebutkan bahwasanya dai berdakwah tanpa ilmu lah, menyampaikan tanpa ilmu dan sebagainya. Bahkan dia bilang 10 tahun saja kita belajar agama itu belum bisa dikatakan kita boleh menyampaikan agama. Gitu. Maksudnya nanti 10 tahun itu baru bisa ini. Itu pun menurut mereka masih proses belajar itu. Boleh menyampaikan tapi kita masih proses belajar itu sebenarnya. Dalam 10 tahun itu masih harus menambah beberapa tahun lagi. Jadi menurut mereka kebanyakan dai, kebanyakan ustadz yang menyampaikan tausiah melalui YouTube, itu menurut mereka adalah orang-orang yang menyampaikan tanpa ilmu. Bahkan mereka memasukkan itu dalam sebuah hadis, yang mana hadis itu mengatakan bahwasanya kalau ulama sudah wafat, ulama sudah tidak ada, maka orang-orang akan angkat orang-orang bodoh untuk dijadikan sebagai ulama. Jadi yang diambil ulama itu adalah orang-orang bodoh yang dianggap sebagai ulama. Dan dia mencocok-cocokkan itu dengan apa yang terjadi sekarang. Banyaknya ustadz yang bermunculan dibilang itu tanpa ilmu dan sebagainya. Nah, ini yang saya kurang nanya. Itu salah satu contoh tahdir yang mereka lakukan. Kemudian tidak henti-hentinya mempermasalahkan apa yang dibuat orang lain. Amalan-amalan yang dibuat oleh orang lain, yang mana sebenarnya amalan-amalan tersebut berdasarkan apa yang dipelajari dalam agama ini juga, berdasarkan apa yang diistinbabkan oleh para ulama. Gitu. Ya, kemudian begitu mudah untuk menyesatkan orang. Gitu. Walaupun tidak menyebut oknum tertentu, tidak menyebut nama tertentu, tapi dengan kita sudah menghujat kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin, maka itu juga merupakan perbuatan yang tidak baik dan halat yang sangat tercela. Gitu. Dan yang paling anehnya lagi, mereka menghindari perdebatan. Tapi
mereka juga menyampaikan di belakang. Nah, ini yang sebenarnya apa ya, masih membingungkan sampai sekarang. Serta kekeliruan lainnya yang banyak yang terjadi menyebabkan kurangnya apa ya, rasa nyaman kita untuk berkomunikasi dengan sesama muslim. Karena ketika kita sudah menyesatkan saudara-saudara kita yang lain, menganggap mereka sesat, maka itu akan menyebabkan diri kita mulai tidak suka dengan saudara-saudara kita tersebut. Dan itu yang terjadi kepada mereka. Salah satu contoh, saya cerita, salah satu teman saya yang ada di manhaj tersebut, di atas akidah tersebut, beliau didatangi beberapa orang yang berdakwah, yang istilahnya keluar dari jalan Allah ya. Saya tidak perlu sebutkan lagi, yang biasa keluar 3 hari, 4 hari kan. Mereka datang bersilaturahmi ke rumah teman saya ini. Mereka memberikan nasihat tentang kematian, bagaimana kita beramal. Ketika orang itu pulang, dia cerita ke saya lewat telepon ini. Saya tidak ini dengan dia, tidak fair dibilang dengan, maksudnya itu tidak cocok dibilang dengan perkataannya apa semua. Kurang nyaman lah begitu. Nah itu, jadi berpengaruh lah itu. Artinya ketika kita sudah menganggap diri kita, orang lain itu salah, dan setiap apa yang dilakukan orang itu keliru, maka kita tidak akan pernah nyaman untuk berkomunikasi dengan orang. Yang jelas alasan saya yang membuat saya keluar adalah ketika saya mendapati tentang apa yang diamalkan oleh saudara-saudara kita yang kebanyakan ini adalah berdasarkan dari para ulama, bukan hal-hal yang bid'ah, bukan hal-hal yang bisa dibilang seperti yang mereka katakan. Dan disitulah saya memilih untuk keluar dan memilih untuk mengamalkan apa yang ada di Azwajah ini. Karena ketika saya mengamalkan amalan-amalan yang ada di Azwajah, itu membuat hati saya semakin tenang dan saya terhindar dari rasa permusuhan gitu kan. Karena ketika saya di sana kebanyakan kan pembahasannya itu masalah tahdir. Pokoknya memang hampir semua aliran itu ditahdir. Ada memang pembahasan khusus, kajian khusus mentahdir aliran ini, membahas tentang aliran Asy'ariyah, membahas tentang aliran Syiah dan sebagainya. Itu yang paling banyak menjadi pembahasan mereka, membahas tentang kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Nah, seperti itu. Itu yang membuat saya keluar karena apa ya? Sebenarnya memang boleh, memang harus kita mentahdir, tapi kita tahdir yang bagaimana dulu. Tidak setiap ada kelompok langsung kita tahdir. Kita harus lihat dulu. Dan tidak setiap pemahaman itu harus kita salahkan. Nah, itulah yang membuat saya keluar karena tidak adanya kecocokan antara pemahaman saya dengan pemahaman saudara-saudara kita yang ada di kalangan mereka. Seperti itu. Ya, silakan. Siapa tahu ada pertanyaan. Oke, baik sahabat, inspirasi luar biasa sekali. Jadi kita sudah mengenal apa sih sebenarnya dan dari penganut Wahabi sendiri. Berarti kesimpulan sahabat inspirasi, kita di sini bisa menggarisbawahi berarti Wahabi suka menggibah atau mengadu domba atau membuat Islam itu pecah. Bahkan bisa kita katakan mereka sendiri yang mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, tapi Wahabi sendiri atau Salafi sendiri mereka sendiri yang mengatakan bahwa orang lain bodoh, orang lain tak berilmu, orang lain tak berdasarkan landas dan pemahaman, tapi sesungguhnya mereka disebut orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang jelas terhadap agama ini. Sesaat lagi kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Senada dan Sigma, Senandung Nada dan Konsultasi Agama. Seperti biasa di Breakers Radio akan menghadirkan dakwah-dakwah atau kajian-kajian yang memang saat ini
selalu berkaitan dengan persoalan umat yang tak akan pernah habisnya di dalam agama ini. Makanya sebenarnya kita harus malu, sahabat inspirasi, dari agama lain, contoh seperti agama Kristiani ya. Kita di sini melihat mereka sangat akur. Mungkin bisa kita katakan bahwa yang kita lihat saat ini adalah karena tidak diekspos oleh media sah, tetapi bisa kita lihat mereka sendiri tidak menciptakan keributan, kegaduhan, dan tidak menciptakan yang namanya pemecahan sesama agama sendiri. Tetapi Wahabi malah memecahkan pihak-pihak yang tidak mau mengikut mereka. Mereka selalu mengatakan orang lain bid'ah, orang lain sesat, orang lain tidak memiliki akhlak atau moral untuk mempelajari agama. Kita dengarkan dulu selawat ya, lagu-lagu religi atau yang bertema dengan selawat ya, karena kita tahu Wahabi sendiri sangat membenci yang namanya lagu-lagu yang pesan-pesan positif, sehingga mereka mengatakan orang yang tidak mau mendengarkan larangan dan sebagainya itu adalah orang-orang yang sesat. Biarkan saja orang lain menganggap kita ini sesat, tapi yang terpenting di akhirat kelak, siapa yang bisa membuktikan, siapa yang akan mencium bau surga. Lagu dari Gita Gutawa, Sallallahu ala Muhammad. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Hikmah, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Oke, baik sahabat inspirasi, kita kembali di Senada dan Hikmah. Langsung kita bacakan pertanyaan pendengar. Saya dengannya Bung Haryanto di Bekasi, Ustadz Munafri. Saya ingin bertanya, apa yang membuat ajaran tersebut semakin hari semakin ramai? Apakah ada pembagian takjil di sana? Mohon dijelaskan. Kalau tadi pertanyaannya ulang. Apa yang membuat ajaran Wahabi ini lebih ramai? Pertanyaan Bung Haryanto. Apakah ada takjil di sana? Silakan Bang Munafri. Baik. Untuk menjawab ini, mengapa ajaran ini semakin ramai dan semakin banyak diikuti oleh orang? Bahkan mohon maaf saja, baru saja saya menyaksikan lagi di media ada orang-orang yang mulai mengikut-ikutan mengkritisi masalah musik juga ya. Sempat baru ini kalau saya tidak keliru pada video terbuka disebarkan oleh beberapa teman, ikut-ikut menyebarkan video yang mengharamkan musik. Baik, kenapa ajaran ini semakin banyak digandrungi oleh orang-orang? Pertama, karena itulah cara mereka dalam berdakwah berbeda dengan kita. Itu saya perlu terserang. Kenapa saya katakan berbeda dengan kita? Di kita sendiri, ulama-ulama ini, mohon maaf, ajaran mereka itu tidak hanya bersifat offline saja, tapi bersifat online. Dan mereka pun hampir di semua masjid itu mereka mengadakan kegiatan pengajian. Sedangkan di kita saja kegiatan kajian kitab seperti itu jarang sekali. Itu pertama. Kemudian ulama-ulama mereka, ustadz mereka itu tidak muluk-muluk begitu kalau berdakwah. Kadangkala mereka tidak mendapatkan bayaran dari jamaahnya. Satu contoh di Gorontalo sendiri, mereka itu kalau berdakwah itu jangan kira itu mereka mengisi kajian di Gorontalo itu mereka tidak dapat apa-apa, karena memang mereka bisa dibilang apa ya, kalau mau dibilang mereka memang melakukan itu niatnya untuk berdakwah,
berdakwah ya, menyebarkan apa yang mereka ingin bawa gitu kan, apa yang keyakinan yang mereka bawa. Jadi seperti itu di masjid-masjid di Gorontalo itu, bukan kita yang mengundang, mereka yang datang sendiri menyampaikan dakwah gitu. Kalaupun diundang, mereka sekarang tidak minta bayaran gitu. Itulah hebatnya mereka, bahkan menggratiskan. Bahkan di sekolah-sekolah mereka saja itu sebagian yang saya dengar informasinya ada yang digratiskan kadang. Bahkan ada biaya siswa untuk orang-orang yang tidak mampu gitu, dibantu. Nah, itu semakin membuat orang untuk yakin memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang membuat makin ramai gitu. Kemudian ya banyak hal yang jelas bukan karena pembagian takjil dan sebagainya. Karena di antara mereka juga ada yang memang berdakwah dengan penuh kelembutan. Ya. Tidak semua di antara mereka juga yang berdakwah keras. Nah, yang menyampaikan dengan lembut itulah yang kadang ya kita kenal dua dai yang sangat populer sekarang ini ya di kalangan mereka itu, tapi populer di kalangan selebriti, bahkan banyak dikenal di kalangan artis juga ya, di kalangan pemuda, seperti misalnya contoh ya Hafidahullah Khalid Basalamah dan Ustaz Syafiq Rizal Basalamah. Mereka adalah ustaz-ustaz yang berdakwah dengan penuh kelembutan. Memang betul-betul kalau menyampaikan itu sesuai dengan apa yang disukai oleh pendengar-pendengar gitu. Jadi membuat mereka tertarik gitu, dan mencintai ajaran tersebut. Jadi memang istilahnya dari cara pendekatan mereka lah kepada masyarakat gitu. Bagaimana cara pendekatan mereka kepada masyarakat pada umumnya, seperti itu. Itulah yang membuat dakwah mereka sekarang semakin kuat dibandingkan kita. Sedangkan di kita sendiri untuk perhatian dari ulama-ulama ini yang sekarang ini sangat kurang sekali kepada masyarakat. Saya katakan kurang kenapa? Contoh saja, sebenarnya kalau kita ingin azwaja itu semakin berkembang, Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin kuat, maka syiarnya pun harus lebih diperkuat. Contoh saja misalnya di kalangan disabilitas. Itu kan kebanyakan kajian-kajian online yang diadakan baik itu melalui Zoom, aplikasi di konferensi telepon. Itu kebanyakan yang mengadakan orang-orang Wahabi, orang-orang Salaf. Yang mereka itu menggunakan dana mereka sendiri. Bukan dana dari bukan dana dari jamaah begitu. Mereka sendiri yang punya dana. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu di online. Nah, banyak kajian-kajiannya mereka itu, banyak sekarang tersebar. Dan itu kebanyakan tunanetra disabilitas itu sekarang sudah banyak mengikuti kajian-kajian tersebut. Karena memang karena saking banyaknya kajian-kajiannya mereka. Di mana-mana disebar di grup-grup WA, grup-grup WhatsApp. Sementara dari kita sangat kurang, bahkan tidak ada. Saya kemarin buka satu kajian di salah satu grup, link kajian Zoom. Lagi-lagi dari mereka, bukan, saya kira itu mungkin dari kita, dari azwaja kan, dari ulama-ulamanya kita, ternyata bukan. Jadi itulah jadi kurangnya perhatian dari para ulama sebenarnya. Kurangnya perhatian dari para ulama tentang bagaimana agama ini bisa tersentuh, terutama di masyarakat awam, terutama lagi di masyarakat yang notabene itu penyandang disabilitas gitu kan. Kurang diperhatikan, sehingga inilah yang menyebabkan jadi jangan kita herankan kalau banyak teman-teman kita yang disabilitas mengikuti pada ajaran tersebut. Jadi itu ya tadi contoh-contoh yang sudah saya jelaskan. Banyaknya kajian-kajian yang mereka sebar, sementara kita untuk mensyiarkan kajian-kajian dari kita ini sangat susah sekali. Itu jawabannya sebenarnya.
Fadal. Baik, wow, menarik sekali ya. Ajaran yang memang tidak semestinya, tapi tetap lebih ramai pengikutnya. Tetapi biarkan saja ya, biarkan mengalir seperti eh, apa adanya. Yang penting kita terapkan begini saja. Kalau kita ketemu Wahabi, lakum dinukum waliyadin saja ya. Jadi mindsetnya kita ganti Pak Ustadz. Kalau yang biasanya untukmu agamamu, untukku agamaku, kalau ini kita buat untukku ajaranku, untukmu ajaranmu. Gitu ya. Ya. Oke, Masya Allah. Ustaz Munafri, ada yang lebih menarik saya nih. Mereka sikit-sikit mengkafir, sikit-sikit mengkafirkan orang dengan begitu mudah. Mereka mengkafirkan orang. Kita sebut saja seperti salah satu ustadz mereka yang hari Rabu yang tayang di salah satu stasiun radio itu setiap jam 8 pagi. Teman-teman pasti tahu ya. Begitu mudah mengkafirkan orang. Pokoknya sikit-sikit menyebut orang itu kafir. Nah, sebenarnya dari kita sendiri bagaimana menyikapi orang seperti ini? Apa-apa kafir. Nah, apa-apa kafir nih. Bagaimana itu, Ustadz Unafri? Baik. Pertama saya ingin jelaskan dulu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya seseorang itu bisa dikatakan kafir. Ada sebuah ayat yang sebagian dari umat Islam ini tertipu dengan ayat tersebut. Bahkan dengan ayat tersebutlah mereka berdalil untuk melakukan berbagai macam aksi-aksi. Mungkin kita masih ingat dengan kejadian beberapa tahun lalu, maraknya aksi terorisme. Itu disebabkan karena pemahaman yang berdasar dari ayat ini yang mereka salah gunakan. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kafir berarti keluar dari Islam. Ya, pemahamannya mereka seperti itu. Makanya mereka mengkafirkan negara kita. Kenapa? Karena negara ini tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi berhukum dengan hukum Pancasila. Mereka mengkafirkan itu karena negara kita tidak berhukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi undang-undang selain dari Islam. Makanya mereka katakan kafir, pemerintahnya kafir, dan semua masyarakat yang ada dalamnya pun kafir. Sudah begitu mereka tambah lagi. Berarti kalau sudah kafir wajib untuk dibunuh. Nah, inilah yang membuat tertumpahnya darah. Tertumpahnya darah di mana-mana, bom meletus dan sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, Wahabi ekstrim. Adapun yang muncul di TV-TV itu tidak ekstrim-ekstrim banget, bisa dibilang. Karena mereka juga menjelaskan kekafiran itu seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang pergi di kuburan itu, yang mengadakan ritual di kuburan itu kafir, kan? Yasinan. Itu bisa jatuh kafir karena musyrik, dia bilang. Tapi apakah mereka langsung mengkafirkan? Tidak. Mereka lihat dulu. Kalau memang orang ini dibilang sudah disampaikan sama dia, lu jangan tahlilan ini, jangan pergi-pergi di kuburan. Itu musyrik. Kalau sudah disampaikan kepada mereka tidak mau mendengar, maka itu berarti mereka bisa jadi akan keluar dari Islam. Nah, itu menurut mereka. Beda lagi dengan yang tadi yang saya katakan, sehingga menyebabkan aksi terorisme dan sebagainya. Nah, kenapa mereka mengkafirkan itu? Sebab ayat tadi itu. Padahal yang dimaksud ayat itu, kalau kita melihat tafsir kepada Ibnu Abbas, dan ini saya pelajari dari mereka juga, ketika mereka membahas tentang Khawarij, karena mereka juga mentahdir Khawarij ini. Padahal Khawarij ini ekstrim sebenarnya, lebih ekstrim membid'ahkan.
tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kafir di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi kafir dibawa kekafiran. Artinya kufrun duna kufrin, yaitu orang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi dia berdosa tapi tidak sampai keluar dari Islam. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang yang suka mengkafir-kafirkan? Maka yang harus kita lakukan adalah tetap kita jaga ukhuwah dengan mereka. Tetap kita jaga ukhuwah. Karena pertama, mereka ini masih sama muslim. Begitu. Mereka masih sama muslim dengan kita. Cuman permasalahannya mereka suka membid'ahkan, itu saja. Suka menyesatkan orang. Adapun akidah insya Allah kita masih sama karena masih meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Itu persamaan kita. Maka kita tetap berukhuwah dengan mereka secara baik. Adapun celaan-celaan mereka terhadap apa yang kita lakukan, maka hendaknya kita berusaha membantahnya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tahu kita tidak punya ilmu untuk bisa membantah itu semua, meluruskan pemahaman mereka yang sudah salah terhadap kita, maka kita doakan mereka. Semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun ketika kita dicela, lantas kita membahasnya dengan berbagai macam hal, maka itulah kekeliruan. Begitu. Apakah kita boleh mendengarkan kajian mereka? Nah ini pertanyaannya yang sering muncul juga. Bolehkah kita mendengarkan kajian-kajian dari mereka? Boleh. Karena kajian-kajian mereka ini kan mereka menyampaikan Al-Quran dan hadis. Perkataan para ulama juga. Pemahaman dari para ulama. Tapi yang perlu kita waspadai agar jangan sampai kita terpengaruh ketika mereka membahas masalah yang seperti tadi, yang masalah kafir atau masalah bid'ah. Nah itu yang harus kita hindari. Pembahasan seperti itulah yang harus kita hindari. Tapi bagi saya, untuk orang-orang yang masih gampang untuk terpengaruh, sebaiknya menjauhi kajian-kajian tersebut karena dikhawatirkan akan mempengaruhi. Kecuali kalau memang kita punya dasar kecerdasan, kita punya dasar pegangan, maka boleh-boleh saja kita mengikuti kajian-kajian yang ada di tempat tersebut. Saya terus terang masih sering, bahkan saya masuk juga belajar mengaji sana. Yang penting kita tidak terpengaruh dengan ajaran tersebut dan kita menghindari bila mana mereka membahas hal yang sifatnya yang tadi, seperti membahas masalah bid'ah, membahas masalah aliran-aliran, dan membahas masalah kesesatan. Nah itu yang harus kita hindari kalau mereka membahas masalah itu. Apalagi membahas tentang masalah mengkafirkan orang. Nah itu yang harus kita hindari. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Falyatafaddal mashkura. Silakan Bang Bas. Baik, sahabat inspirasi, dengan berakhirnya penjelasan terakhir tadi, maka berakhir pula acara Senada dan Sigma di edisi kesempatan hari ini 16 Mei tahun 2024. Dan sahabat inspirasi, sekali lagi kami informasikan kepada sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, mendengarkan ilmu di mana saja boleh, di tempat manapun juga boleh. Yang penting kalian bisa memilah-milih ketika mendengarkan sesuatu. Kesimpulannya Bang Munafri, silakan. Ya, sebelumnya saya ingin mendoakan Ustadz Munir. Kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Sebelum saya menyampaikan closing statement, kita doakan dulu Ustadz Munir, semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, jadi terkait dengan ajaran Wahabi ini sendiri, hendaknya juga kita tidak sampai
menjadi saudara-saudara kita yang memegang ajaran tersebut dan tidak menyesatkan mereka. Karena sebenarnya yang masalahnya itu bukan di pengamalan mereka, apakah mereka mengamalkan keadilan atau tidak, bukan di situ permasalahan letak kesalahannya. Akan tetapi letak kesalahan mereka adalah ketika mereka mempermasalahkan amalia-amalia yang dibuat oleh kaum muslimin yang lain, yang mana itu juga sebenarnya berdasarkan dari para ulama yang muktabar, ulama-ulama yang berilmu, ulama ahlus sunnati wal jamaah. Maka saya juga menasihatkan kepada saudara-saudariku yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang sahih. Kita boleh saja mengaku diri kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, boleh mengaku sebagai salafi atau pengikut para sahabat. Tetapi janganlah sekali-sekali kita menyesatkan saudara-saudara kita yang lain, mengatakan mereka bukan pengikut Nabi Muhammad SAW hanya karena kita melihat mereka berbeda amalnya dengan kita. Karena mereka juga sedang berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka juga berusaha beramal sesuai dengan apa yang dibawa oleh para sahabat. Nah, kita pun juga mungkin kan tidak merasa demikian. Kalau memang kita tidak merasa bahwasanya kita ini orang yang benar, maka hendaknya kita tidak usah mencela saudara-saudari kita yang lain yang mengamalkan amalan yang juga sebenarnya berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Karena masing-masing kita mengamalkan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita amalkan nanti di hari kiamat. Maka saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, yang mengaku dirinya sebagai manhajus salaf, terpegang kepada manhajus salaf, mari kita kembali mempersatukan ukhuwah kita, kaum muslimin dan muslimat. Ingat, saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana sedang mengalami berbagai macam kegundahan. Mereka ditindas, dizolimi oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa? Disebabkan karena kita tidak mau bersatu. Dan kalau umat Islam tidak mau bersatu, maka akibatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Di antaranya adalah Allah akan menguasakan orang-orang yang zalim, menguasakan orang-orang yang beriman kepada Allah, akan diserahkan kepada orang-orang yang zalim. Kalau kita bersatu, insya Allah kemenangan akan diberikan kepada saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kemenangan akan diberikan kepada Islam. Tapi kalau kita terus berpecah belah, bercerai-berai, hanya karena perbedaan amalan, hanya karena orang berbeda dengan ilmunya, apa yang kita pelajari berbeda dengan apa yang orang pelajari, padahal sama juga dari Al-Quran dan hadis, maka itu akan menyebabkan terjadinya berbagai macam penindasan-penindasan terhadap kaum muslimin. Orang-orang di Islam yang membenci Islam akan lebih senang dengan perpecahan yang terjadi kepada kita. Maka marilah kita persatukan diri kita. Mulai hari ini kita tingkatkan ukhuwah kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan kita semua ini kaum muslimin ini semuanya, mau dari aliran manapun juga dikumpulkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bang Munafri atau Ustadz Munafri, sahabat inspirasi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Saya Walhi Firdaus pamit, dan setelah ini akan ada live misteri Dua Dunia bersama Kak Tiara. Jangan kemana-mana, tetap pastikan telinga kamu di 97,2 FM Bintang Muara Radio dan layanan streaming kami di Breakers Radio Streaming. Saya Firdaus pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunday time and dadah. Bye-bye.